Shalom saudara, pada acara Voice of Hope kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal berkaitan dengan budaya orang Jepang. Saudara mungkin masih ingat ketika Piala Dunia yang lalu, Jepang bukan juara, bahkan mungkin prestasinya hanya sampai semifinal. Tetapi yang sampai sekarang Anda dan saya ingat, mungkin beberapa Anda yang menyukai bola, supporter Jepang begitu luar biasa walaupun kesebelasannya kalah. Mereka dengan tetap antusias membersihkan stadion dan juga ruang ganti setelah mereka pakai dan juga kesebelasannya pakai. Sepertinya mereka tetap membersihkan dan bersemangat untuk membersihkan stadion tanpa terpengaruh bahwa kesebelasan mereka kalah saat itu. Saudaraku, sesuatu yang menarik yang saya perhatikan tentang budaya di Jepang ini. Itu sebabnya kalau Anda tahu, anak-anak sekolah di Jepang tidak diajarkan hal-hal yang bersifat keilmuan saat dini, tetapi praktek kehidupan. Contohnya membersihkan ruang sekolah dan lain sebagainya, menghormati orang tua. Ketika saudaraku sekalian, saya pernah ke Jepang satu saat beberapa tahun yang lalu, saya melihat bahwa tidak ada toilet atau tempat WC umum di sana yang kotor. Semua bersih, saudara. Padahal saya tidak melihat adanya petugas pembersih WC di sana. Saudara, orang Jepang sudah terbiasa ketika mereka selesai memakai toilet umum itu, mereka membersihkannya seperti toilet mereka di rumah. Alhasil orang yang berikutnya, saudaraku sekalian, mereka memakainya dengan rasa yang seperti di rumah juga, tidak enggan dan tidak jijik. Tetapi kemudian orang ini pun membersihkannya dengan bersih. Saudara, kesadaran yang seperti ini tidak dijumpai dalam budaya-budaya negara-negara Kristen sekalipun. Ketika saya pernah bertanya kepada seorang rekan orang Jepang, apa sih agamamu? Karena dia teman baik, saudara, saya tidak merasa menyinggung dia. Orang Jepang nggak suka ditanya agamanya sih sebenarnya. Lalu dia menunjukkan uang. Artinya, saudaraku, sebenarnya orang Jepang itu tidak terlalu memperhatikan agama. Mereka orang-orang yang rasional. Orang-orang boleh dikatakan ya semacam orang-orang yang percaya Tuhan, tetapi tidak penting Tuhan. Tetapi saudaraku, apa yang dilakukannya itu justru menemplak saya. Budaya yang ada itu menemplak kita yang berkata adalah kita orang Kristen. Sudah ada satu ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan sehubungan dengan apa yang saya sampaikan ini. Di dalam Matius 6 ayat 21 sampai 23. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, ayat ini berkata tentang mata adalah pelita tubuh. Tetapi sebenarnya ayat ini berkata bahwa mata itu adalah mata hati atau pemahaman di dalam hati kita. Dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi hal yang terpenting di dalam hidup kita yang berarti, yang berharga adalah pemahaman di dalam hati kita atau mata hati kita. Nah, saudaraku sekalian, ayat ini juga berkata jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan ini. Artinya saudara, kalau kita bisa melihat bahwa budaya orang-orang Jepang itu bisa melakukan sesuatu yang menarik kita semua melihat terang yang ada di dalam diri kita. Dan kita yang berkata bahwa kita adalah yang mengenal terang. Alkitab ini berkata betapa gelapnya kegelapan itu. Kita yang mengenal terang, tetapi dalam hidup kita, diri kita tidak merefleksikan terang itu. Orang tidak melihat terang yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya saudaraku sekalian, pesan saya buat saya sendiri dan Anda semua
Mari kita melihat bahwa hidup kita yang katanya ada terang Kristus di dalamnya. Refleksikan, belajarlah kita untuk melakukan, mengerjakan seperti yang orang-orang Jepang, budaya Jepang itu lakukan. Mereka tidak mau merugikan orang lain. Tidak ada barang hilang di sana. Mereka selalu mengembalikan. Saya tidak tahu, saudaraku sekalian, apa yang mendorong mereka. Tetapi orang melihat refleksi terang hidup mereka. Maka itu, saudaraku sekalian, karena orang melihat bukan di dalam hati kita, tetapi melihat apa yang terefleksi daripada yang kita lakukan. Terang Kristus tidak akan pernah terlihat jikalau kita tidak belajar untuk merefleksikan terang itu. Di manakah hartamu berada? Di manakah hati nuranimu berada? Di manakah pemahamanmu berada? Jika kita bisa merefleksikan praktek kehidupan seperti yang Yesus lakukan, maka disitulah terang hati kita dilihat semua orang. Amin.